Gue akan ngebahas tentang cara meminimalisir resiko-resiko dalam dunia saham yang biasanya gue pakai. Dan semua akan gue bahas dalam video kali ini. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk ke video kali ini. Oke guys, welcome back di video gue. Kali ini dengan gue Ken. Gue biasanya ngelakuin analisa trading berdasarkan analisa teknikal, baik di dunia saham, dunia kripto, maupun di dunia forex. Jadi apa yang akan gue bahas di video kali ini akan lebih mendetail untuk cara-cara yang biasa gue lakuin trading di bursa efek atau di dunia saham ya, untuk kalian yang masih awam. Jadi sebenarnya untuk trading dunia saham itu gue nggak terlalu banyak ngelakuin atau pakai berbagai macam indikator atau analisa-analisa. Sebenarnya untuk analisa yang gue pakai udah pasti kalian udah tahu juga itu technical analysis. Dimana untuk technical analisisnya metode yang gue pakai itu cuma dua, support dan resistance. Kemudian gue pakai salah satu analisa yaitu bandarmologi. Jadi mungkin di sini akan gue bahas sedikit cara-cara yang akan gue pakai berdasarkan teori dan biasanya gue nge-aplikasinya secara kayak gimana dalam market. Jadi yang pertama itu yang gue pakai adalah stop loss dan take profit. Gue akan bahas dari situ dulu. Untuk stop loss dan take profit sendiri ini merupakan suatu batasan. Nah di sini gue akan kasih lihat gambarnya kalian semacam kayak teorinya. Untuk stop loss sendiri itu adalah suatu batas poin atau suatu area di mana untuk pergerakan harga saham atau pergerakan harga market yang kalian sudah tentukan. Misalkan let's say kalian beli BCA nih di harga let's say 9.000. Nah, dengan prediksi kalian atau dengan analisa kalian, dia bisa naik ke angka 10.000. Nah, tapi kenyataan dalam dunia saham kan walaupun kalian bisa menganalisa dan itu pun benar, market itu fluktuatif. Nggak semua yang kalian analisa itu terjadi dalam waktu sebulan atau 2 bulan. Makanya that's why itu gue selalu pakai stop loss. Dimana stop loss ini adalah meminimalisir ketika saham BCA yang gue udah analisa itu bakal naik, tapi tiba-tiba turun dan bahkan turunnya itu dengan volume yang tinggi, itu gue akan stop loss di sana dulu. Bukannya gue nggak percaya itu saham BCA itu bakal naik terus, tapi gue punya alternatif option untuk mengambil saham-saham yang potensial lebih baik daripada BCA saat ini. Kalian paham ya? Kenapa stop loss itu, menurut gue pribadi itu stop loss diperlukan itu ketika saham yang kalian sudah pilih itu tidak bergerak sesuai dengan analisa kalian dan kalian punya better opsi untuk kalian put uang kalian. Karena dengan yang saham yang lainnya itu ternyata works nih analisa kalian. Itu stop loss yang gue pakai selama ini. Dan take profit sendiri, ini gue juga udah sediain untuk semacam teorinya. Jadi kalian bisa pause untuk kalian lebih baca take profit itu seperti apa. Take profit sendiri adalah batas keuntungan yang akan gue ambil. Balik lagi, bukannya gue nggak percaya suatu saham itu akan meroket beratus-ratus persen atau bahkan bisa kenaikannya itu nggak terkira ya. Kita kan nggak ada yang tahu karena ketika bandar masuk atau pemain besar masuk itu saham itu bisa naiknya gila-gilaan. Tapi kenapa gue di sini pakai take profit? Karena dengan take profit itu gue mengamankan profit yang udah gue prediksi itu gue ambil terlebih dahulu. Bisa 50% atau bisa sepenuhnya. Karena gue balik lagi melihat ada potensial another pilihan saham yang lebih bagus untuk returnnya gitu. Jadi kenapa stop loss dan take profit ini penting? Karena bukannya kita nggak percaya suatu saham itu bakal naik terus atau misalkan suatu saham itu pergerakannya seperti apa, bukan. Tapi itu lebih ke arah kita mempunyai batasan-batasan yang udah kita tentuin, dimana balik lagi ke video gue yang sebelumnya kita ngomong tentang disiplin. Salah satu sifat atau sikap yang kalian perlu dalam dunia trading. Karena kalian mau trading apapun dalam dunia saham, dalam dunia forex, ataupun dalam dunia kripto, itu perlu banget yang namanya disiplin. Dan disiplin itu dimulai dengan aturan trading kalian sendiri. Kalau misalkan gue udah menentukan take profit gue mau di titik poin berapa, stop loss gue di berapa, itu gue harus bener-bener ikutin aturan yang udah gue buat. Karena dengan begitu, baru gue bisa untuk disiplin trading tanpa memakai emosional. Kalian pasti yang udah trading dan udah punya experience penting banget tahu ya kalau misalkan psikologi itu penting banget. Dan begitu kalian udah lost dan kalian tidak disiplin, itu biasanya ketika psikologi kalian rusak dan kena, itu buat recovery itu lama sekali. Nah, stop loss dan take profit itu juga membantu kalian untuk menyelamatkan psikologi kalian ketika market itu lagi nggak berjalan sesuai dengan analisa kalian. Dan jangan salah, kalau misalkan kalian untung pun
Kalian misalkan beli di saham BCA di harga 9.000, terus dia naik ke 10.000. Ini harusnya titik poin kalian nih, take profit kalian di 10.000 nih. Tapi ternyata dari 10.000 itu naik lagi ke 11.000. Kalian mikir otomatis, ini kayak masih bisa naik nih, masih bisa naik ke 12.000 atau ke 13.000 nih. Tapi ternyata dia balik ke 10.000, bahkan ke 9.500. Which is kalau secara logika itu sebenarnya kalian udah untung 500 poin dari perbedaan gap valuasi sahamnya. Tapi itu bisa ngerusak mental kalian. Percaya sama gue. Begitu kalian udah dapat ke 11.000, terus ke 11.500, tiba-tiba drop ke 10.000 lagi, ke take profit kalian, titik take profit kalian pertama kali, terus ke 9.500, even kalian udah untung dan kalian close posisi kalian, psikologi kalian pasti rusak kayak, kenapa ya harusnya gue bisa tahan sedikit lagi nih, ini bisa naik lagi nih, kenapa gue itu nggak take profit aja di 11.000 dan lain-lain halnya gitu. Makanya itu penting banget disiplin, dan ya menurut gue disiplin salah satu kunci utama kalian bisa bertahan di market lama dan bisa menghasilkan profit yang konsisten dalam hitungan monthly atau nggak yearly-nya. Nah, yang terakhir yang gue pakai adalah bandarmologi. Dimana untuk bandarmologi ini lebih ke arah kita melihat pergerakan harga bandar-bandar, atau ya kita bisa bilang kasarnya ada player-player besar yang bisa menggerakkan harga market. Karena yang kita udah tahu ya, kalau misalnya kita kan namanya adalah pemain retail. Retail itu paling dananya itu 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar, 15 miliar sekali main. Sedangkan kalau misalkan namanya bandar, baik bandar lokal ataupun bandar luar negeri, itu sekali main bisa ratusan M. Ratusan M, ya makanya itu bisa menggerakkan harga market. Apalagi untuk valuasi-valuasi yang besar seperti BCA, banking-banking, batu bara yang punya valuasi-valuasi besar, itu harus bisa digerakkan oleh institusi-institusi besar atau yang kita sebut ya broker-broker atau sekuritas. Nah, cara baca gimana? Di sini gue udah kasih juga platform yang biasa gue pakai, yaitu Stockbit. Dimana untuk Stockbit sendiri ini kalian bisa lihat kalau misalkan di sini ada chartnya seperti TradingView buat penganalisaan chart analysis di market. Udah gitu di sebelah kanannya kalau misalkan kalian lihat nih, di sini ada beberapa kolom-kolom yang emang menurut gue ngebantu kita banget. Yang pertama, kalian di sini bisa lihat ada harga average. Harga average ini kalian bisa dilihat dalam waktu sebulan, 2 bulan, bahkan sampai 6 bulan ke belakang. Kira-kira bandar itu lagi mengaverage harga saham ini di berapa? Nih gue lingkarin ya. Nah, udah gitu di bawahnya, itu juga kalian bisa lihat nih. Kalian bisa lihat untuk saham tersebut ini itu lagi diakumulasi atau didistribusiin. Bahkan Stockbit ini memberikan suatu feature di mana bisa memudahkan kalian itu nggak perlu ngitung-ngitung lagi, tapi langsung di-compile sebenarnya selama 6 bulan ini itu saham ini tuh sedang diakumulasi atau didistribusiin gitu. Jadi kalian bisa lihat nih di sini, kalian bisa atur sendiri tanggal-tanggalnya pun kalian bisa atur sendiri. Dan satu trik yang kalian perlu tahu ya, untuk menggunakan feature ini sebenarnya ada 2 caranya. Yang pertama, kalian subscribe atau kalian bayar ke Stockbit-nya. Itu per monthly-nya itu mungkin 300 ribuan atau 200 ribuan, gue nggak tahu. Cuman yang kedua itu kalian buka rekening atau kalian buka akun di Stockbit-nya. Itu otomatis kalian bisa menggunakan feature-feature-nya. Dan menurut gue feature-feature ini semakin kalian paham, semakin kalian ngerti, semakin kalian fasih, kalian bisa tahu nih bandar itu lagi akumulasi di harga berapa sih untuk sahamnya ini gitu. Jadi praktikin aja menurut gue untuk saran-saran yang gue kasih kalian, karena so far untuk sebenarnya untung di market secara konsisten itu nggak perlu banyak indikator. Menurut gue, apa yang gue lakuin selama ini, kalian nggak perlu ngafalin terlalu banyak kayak pattern-pattern, bearish pattern, symmetrical triangle pattern, atau apapun itu. Buat menjadi pengetahuan kalian, that's good, itu bagus banget. Tapi untuk kalian mengaplikasikan semua indikator-indikator yang kalian pelajarin, semua pattern-pattern yang kalian pelajarin, menurut gue itu akan membuat kalian menjadi lebih bingung. Toh dari support, resistance, dan bandar pun sebenarnya kalian bisa baca nih, market tuh kira-kira akan dibawa kemana. Kayak gitu. Nah, kurang lebih sih seperti itu cara gue membaca perilaku saham, atau nggak menentukan gue akan entry di mana, atau nggak bottom price-nya di mana, dengan support, resistance, dan bandarmologinya. Itu kira-kira bandar lagi ngambil harga average di berapa gitu. Nah, kurang lebih seperti itu, semoga membantu. Dan kalau misalkan kalian masih ada yang bingung cara penggunaan Stockbit, terutama ya kalau misalkan membaca support dan resistance, sepertinya banyak sekali pengajaran-pengajaran di YouTube. Tapi kalau misalkan untuk Stockbit sendiri kalian bingung dan kalian ingin tanya ke gue secara langsung, biasa cara gue itu melihat dan di time frame yang berapa, feel free tulis di kolom komen atau DM ke IG gue, akan gue bantu kalian one on one. Oke, semoga video kali ini membantu dan happy trading.